Oke, kali ini kembali dengan saya dengan channel Gaul-Gaul Abis yang akan menerangkan tentang miskin dan kaya. Tentang miskin atau kaya itu tidak terjadi sendiri loh. Itu Anda yang tentukan. Itu sudah ada di tangan dan otak Anda. Tentang kaya atau miskinnya kita itu tergantung kepiawaian kita menggunakan tangan dan otak kita. Seperti dalam ayat wa ma kana Allahu liyughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi tentang faktor sebab dan akibat juga sangat berpengaruh. Oke, apa sajakah itu yang dapat menyebabkan kita miskin? Nomor 1, tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi bagi kalian yang ingin makan, sesibuk apapun, semalas apapun, lebih-lebih ketika bangun tidur, kan kita tidak tahu kemana tuh tangan kita berpetualang ketika kita tidur. Selain menurut syariat, tidak mencuci tangan sebelum makan juga menurut medis tidaklah baik. Nomor 2, menyisakan makanan. Ini perhatian bagi kalian yang suka menyisakan makanan di piring. Mulai hari ini Anda harus stop kebiasaan Anda. Karena selain mubazir, menyisakan makanan dapat menyebabkan kefakiran. Dan itu juga diamini oleh Kiai Khalilur Rahman. Kata beliau, setiap sisa nasi mendoakan kefakiran. Jadi semakin banyak yang disisakan, semakin banyak yang mendoakan kita agar menjadi fakir. Untung kita tidak mendengar doa tuh nasi. Kalau dengar pasti ngeri lah. 3, tidur dalam keadaan terancang. Ayo, ngaku siapa yang masih tidur dalam keadaan telanjang. Mulai hari ini harus kalian stop kebiasaan itu. Menurut kitab yang saya baca, tidur dalam keadaan telanjang dapat diartikan tidur dalam keadaan tak memakai pakaian atau tidur di tempat yang tidak beratap. Kalau kalian memang malas berpakaian karena habis berhubungan dengan pasangan kalian, lebih baik pakai selimut dah biar hangat loh. Kan bahaya kalau ada tikus pas kalian tidur telanjang. Ntar disangka apaan sih? Nomor 4, tidak pernah membersihkan rumah. Ini peringatan bagi yang malas nyapu rumah. Selain dapat menyebabkan fakir, tidak pernah bersih-bersih rumah dapat menimbulkan penyakit. Jadi kalau kalian rajin bersih-bersih, pasti tuh rumah Anda pasti bersih. Kan bersih-bersih. Karena an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau kalian bersihkan rumah, pasti bersihlah rumahnya. Dan perlu dicatat, kebersihan lingkungan kita dimulai dari kebersihan rumah kita. Dan kebaikan orang lain dimulai dari kebaikan kita sendiri. Nomor 5, membakar kulit bawang. Tidak hanya bakar-bakar ayam dalam jumlah banyak yang buat kantong kita tipis. Ternyata yang kita remehkan yaitu membakar kulit bawang dapat menyebabkan kita kiri. Lebih-lebih yang memang kiri, ya tambah kiri lah. Memang itu hal kecil, tapi yang dapat membunuh orang bukan gigitan gajah, tapi gigitan nyamuk. Yang dapat membuat tenggorokan sakit bukan tulang kambing, tapi tulang ikan teri. Jadi ibu-ibu jangan pernah bakar kulit bawang. Tapi tak usah disimpan di kulkas juga lah. Nomor 6, memanggil orang tua dengan nama mereka. Memanggil orang tua dengan namanya adalah sebuah hal yang sama sekali tidak pantas, menyalahi hukum Islam dan adat. Padahal dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Jangan kau katakan pada keduanya dan jangan bentak keduanya, tapi katakanlah pada keduanya perkataan yang baik.
Masa sama ceweknya bilang sayang, tapi pas orang tuanya bilang Sumiati, Supardi. Tapi tak harus panggil Dedi juga lah. Ya agak ngerti lah kalau orang kampung. Nomor 7, menyisir rambut dengan sisir yang patah. Ini pasti pekerjaan orang-orang yang memang kiri. Karena kalau tak kiri pasti sudah dibuang tuh sisir dan beli yang baru. Sudah kiri tambah kiri lah. Sisir yang patah untuk dibuang. Hati yang patah tak bisa diperbaiki. Bagaikan kaca pecah yang tak bisa diperbarui. Hehehe. Nomor 8, menjahit baju dalam keadaan dipakai. Apa gak susah jahit baju sambil dipakai? Oke lah kalau baju gak gitu sulit, tapi pas kalau katok gimana ya? Ya kalau bisa, tapi kalau salah jahit bisa fatal lah. Bener miskin setelahnya, karena setelahnya pasti masuk rumah sakit. Bukalah bajunya kalau ingin jahit baju, tapi gak node juga lah. 9, memakai celana dalam keadaan berdiri. Pernah saya mendengar statement guru saya, tidak sah sholat memakai celana. Ternyata itu statement benar. Masa sholat sambil memakai celana? Ya gak salah. Jadi mulai hari ini jika kalian ingin memakai celana, usahakan dalam posisi duduk saja. Jangan sampai berdiri, menyebabkan kiri. Ya tapi tak harus memakai celana sambil jongkok lah. Apalagi salto duduk. Makai sambil duduk aja susah. Masa sambil salto tambah susah lah. 10, memadamkan lampu, lilin, lentera dengan ditiup. Ya kalau lampu tidak bisa lah ditiup. Sampai Anda tua tuh lampu gak bakal padam sampai Anda mematikan di stop kontak. Jadi bagi siapa saja yang biasa merayakan ulang tahun, lebih baik jangan ditiup. Ya kalau saya nggak pernah merayakan ulang tahun, ya tak usah khawatir lah. Mulai hari ini, detik ini jangan tiup lilin. Tapi goyang-goyangkanlah ke kiri dan ke kanan sampai padam tuh lilin. Atau diperciki air, tapi bukan disiram lah.